Lagi mikir mau beli Mac Mini M1, tapi bingung karena gosipnya Mac Mini baru dengan chip yang lebih kencang bakal segera nongol. Kalau menurut gue sih sebaiknya kalian gak usah nunggu kemunculan Mac Mini yang baru. Kenapa? Halo penonton, gue Bimo dan setelah bertahun-tahun gue kerja di industri kreatif, akhirnya gue sadar kalau obat ngantuk itu adalah tidur. Pada saat Mac Mini M1 baru dirilis pada bulan November di tahun 2020, banyak orang yang berpendapat bahwa Mac Mini M1 adalah komputer entry level terbaik untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam ekosistem macOS. Dengan chip M1 yang memiliki konfigurasi 8 core CPU dan 8 core GPU, Mac Mini M1 memiliki performa yang sedikit lebih baik daripada MacBook Air atau iMac dengan chip M1 konfigurasi terendah, yaitu 8 core CPU dan 7 core GPU. Jadi udah mah lebih murah, lebih kencang lagi GPU-nya. Apalagi opsi colokan input dan outputnya lebih lengkap dengan adanya dua colokan USB Type-C Thunderbolt 3, dua USB Type-A 3.1, HDMI 2.0, GB Ethernet, dan jack audio 3,5 mm. Serta adanya cooling fan yang jarang banget nyala, karena emang performanya udah adem banget pada umumnya. Menurut gue, dengan spesifikasi yang ditawarkan, Mac Mini M1 tergolong affordable jika dibandingkan dengan PC dengan level performa yang serupa. Apalagi beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kelangkaan terhadap VGA card dan harganya pun sempat naik gila-gilaan. Opsi terendah Mac Mini M1 dengan RAM 8GB dan SSD 256GB bisa ditebus dengan harga yang hanya 10 jutaan rupiah aja untuk yang versi garansi internasional ya, alias barang distributor yang non-resmi. Di penggunaan Mac Mini M1 gue sehari-hari, performa yang dihasilkan oleh komputer ini masih terbilang sangat cukup. Sebagai seorang YouTuber pemula yang belum mampu bayar video editor, hal terberat yang sering gue lakukan pada Mac Mini gue adalah merender video. Nah, salah satu video di channel podcast gue pernah gue edit di software Final Cut Pro dengan menggunakan 4 multicam yang di color grade, lalu track audionya juga gue edit dengan multiple gain. Durasi footage-nya sendiri sepanjang 2 jam dengan resolusi 1080p dengan timeline yang dihasilkan sepanjang 1 jam dengan kandungan footage total sebesar 200-an GB. Lumayan gede. Proses editing ini gue lakukan sembari membuka software-software lain seperti Photoshop, Illustrator, beberapa tab yang terbuka pada Safari, dan ketika akhirnya gue render videonya, akhirnya fan-nya nyala dengan cukup kencang. Jarang banget gue bisa denger fan-nya yang nyala. Jadi kesimpulannya, kecuali lo menggunakan Mac Mini M1 ini untuk video editing yang lumayan berat atau mungkin melakukan rendering 3D, performa dari komputer ini masih sangat oke dan tidak mengecewakan. Mengedit footage beresolusi 4K pada Mac Mini M1 ini juga masih sangat oke, meski kualitas preview yang dimunculkan renderingnya tidak instan, tapi tetap nggak sampai memerlukan proxy editing. Nah, beberapa bulan terakhir ini, sejak akhir 2021 lebih tepatnya, beberapa prediksi dari beberapa leaker di internet terbukti tidak tepat di dalam memprediksi kemunculan Mac Mini yang baru dengan chip penerusnya M1, yaitu M2. Sebelumnya juga sempat diberitakan akan munculnya varian Mac Mini dengan chip M1 Pro dengan desain case yang baru yang lebih tipis. Sebenarnya mengingat Mac Mini M1 dirilis pada akhir 2020 akan menjadi masuk akal jika penerusnya dirilis pada akhir 2021 yang lalu. Tetapi rumor ini tidak sampai kejadian. Lalu rumor pun kembali berhembus bahwa pada bulan Maret 2022 yang lalu Mac Mini generasi baru akan muncul pada Apple Event 2022 yang pertama. Lagi-lagi rumor ini tidak terbukti dengan malah dirilisnya lini produk baru bernama Mac Studio, yang pada dasarnya adalah Mac Mini yang lebih powerful, montok, dan bahenol. Hingga baru-baru ini Mark Gurman, seorang leaker dengan kredibilitas yang tinggi, menyebutkan bahwa saat ini 9 komputer Apple dengan chip M2 sedang diuji coba. 9 produk ini merupakan varian dari lini komputer Apple yang entry level, mulai dari MacBook Pro yang 13 inci, MacBook Air, dan Mac Mini tentunya. Jika prediksi ini benar, maka seharusnya kita akan menyaksikan produk-produk dengan chip M2 yang akan dirilis pada pertengahan 2022, bertepatan dengan Apple Event WWDC pada awal Juni ini. Kok channel gue jadi channel gosip ya? Enggak ya, gue hanya menyampaikan berita-berita prediksi tentang kemungkinan rilisnya produk Mac Mini yang baru. Belum tentu kejadian, tapi gue pengen deh bikin channel gosip. Gimana menurut kalian? Ada satu hal yang lebih pasti yang bisa gue sampaikan ke teman-teman, yaitu cara mengambil keputusan ketika galau sebelum membeli komputer atau gadget yang baru.
Biasanya pertanyaannya itu beli sekarang apa tunggu nanti ya? Gampangnya sih begini, kalau lo bisa nunggu, tunggu perilisan produk baru yang menjadi penerus produk saat ini yang kalian sedang incar. Tapi kalau kalian perlu beli saat ini juga karena misalnya komputer kalian udah rusak atau udah lelet banget buat dipakai kerja, ya beli aja sekarang. Beli spek termahal sesuai dengan alokasi budget dan kebutuhan kalian. Supaya komputer yang kalian beli bisa bertahan selama mungkin sebelum akhirnya harus beli komputer baru lagi. Nggak usah pusingin bakal keluar komputer dengan spek yang lebih baru, lebih kenceng, lebih mudah, lebih seksi, belum ada keriput, rambutnya masih tebal, bodinya masih akan selalu keluar generasi baru dari sebuah komputer atau gadget, nggak bakal ada habisnya. Gue sendiri merasa lega ketika membeli Mac Mini M1 ini pada akhir 2021 yang lalu, tepat pada saat memang gue memerlukan komputer baru yang mumpuni untuk pekerjaan gue. Performanya sama sekali tidak mengecewakan sampai saat ini, dan harganya sesuai dengan budget gue. Belum lagi ya, setiap ada produk baru dari Apple, harganya pasti di markup abis-abisan sama seller yang ada di marketplace di Indonesia. Jadi untuk beberapa saat harganya tidak masuk akal karena beda jauh dengan harga yang ditentukan oleh Apple-nya sendiri. Belum lagi kalian biasanya harus beli melalui proses PO untuk mendapatkan produk Apple yang baru dirilis. Jadi produknya nggak bisa langsung kalian pakai. Dan jika kalian memilih untuk beli melalui distributor resmi, biasanya baru akan tersedia beberapa bulan setelahnya. Makin lama lagi deh nunggunya untuk bisa pakai komputer yang baru. Oke, misalkan kalian memutuskan untuk beli Mac Mini M1 sekarang aja. Pilihan konfigurasi spek yang mana yang tepat untuk dibeli? Pilihan yang gue sarankan adalah varian RAM sebesar 16GB dan SSD sebesar 512GB minimal. Kenapa harus SSD dengan kapasitas minimal 512GB? Pada kondisi penggunaan gue, macOS dan beberapa software yang gue install sudah menggunakan sekitar 25% dari total storage sebesar 512GB. Dan jika kalian adalah seorang video editor seperti gue, ketersediaan ruang penyimpanan data pada SSD internal merupakan hal yang krusial. Karena pada umumnya SSD internal jauh lebih cepat performanya jika dibandingkan dengan SSD eksternal pada saat digunakan untuk mengedit footage video. Ya, kecuali kalau kalian menggunakan SSD eksternal yang kualitasnya bagus. Mungkin masih nggak apa-apa jika storage internal kalian hanya sebesar 256GB. Atau jika kalian bukan seorang video editor atau kreatif profesional yang memerlukan SSD dengan kapasitas yang besar. Terus kenapa RAM-nya harus yang 16GB? Yang merupakan pilihan kapasitas RAM terbesar untuk Mac Mini. Jadi ketika gue bekerja dengan beberapa software yang biasa gue buka sehari-hari seperti Safari, Spotify, WhatsApp, Twitter, dan Discord, RAM yang gue gunakan sudah mencapai angka 10GB. Dan penggunaan RAM ini bertambah menjadi sekitar 12GB ketika gue membuka Final Cut Pro dan Photoshop. Meski kalian bukan seorang heavy computer user, untuk menghindari komputer kalian ketinggalan zaman lebih dini, sebaiknya tetap memilih Mac Mini M1 dengan varian RAM sebesar 16GB. Dan jika kalian merasa saat ini kalian memerlukan RAM dengan kapasitas yang lebih besar dari 16GB, mungkin sebaiknya kalian menunggu kemunculan Mac Mini dengan chip M2 atau sikat Mac Studio kalau kalian ada duitnya. Duit kalian ya, jangan pakai duit nasabah. Karena saat ini chip M1 hanya mendukung kapasitas RAM maksimal sebesar 16GB, siapa tahu chip M2 bisa mendukung RAM yang lebih besar dari itu, ya nggak? Nah, harga yang kalian harus bayar untuk Mac Mini M1 dengan varian RAM 16GB dan SSD sebesar 512GB berkisar antara 17-18 jutaan. Harga tersebut untuk varian distributor non-resmi. Menurut gue harganya not bad lah, mengingat performanya lumayan powerful. Tapi ingat, kalian udah harus punya beberapa peripheral pelengkapnya seperti monitor, keyboard, dan juga mouse. Jadi sekali lagi kesimpulan dari gue adalah belilah Mac Mini M1 sekarang. Jika kalian butuh saat ini juga, gue jamin gak bakal nyesel. Tapi kalau kalian tetap mau nunggu Mac Mini yang baru, ya gak apa-apa juga sih, gak ada yang ngelarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan silakan follow sosial media gue kalau mau ngepoin gue, gosipin teknologi, dan upload konten-konten keren seputar gadget. Silahkan subscribe juga kalau kalian suka video-video kayak gini.